Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, hari lahir Kartini yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ya, di hari istimewa ini kami ingin memperkenalkan salah satu sosok perempuan tangguh dan pekerja keras yang terinspirasi oleh Kartini dalam memperjuangkan mimpinya menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi untuk masyarakat. Inilah Sylvia Halim, pemirsa, salah satu perempuan anak bangsa yang kini menjabat sebagai Direktur Konstruksi PT MRT. Dan berikut kita simak liputannya. Sylvia Halim lahir di Jakarta pada bulan Juni 1982. Ia merupakan lulusan teknik sipil di Nanyang Technological University di Singapura. Kalau kita ngelihat dunia konstruksi engineering gitu, kualitas atau kompetensi engineering itu seperti apa sih yang dibutuhkan? Problem solving, analytical, details, critical, right? Ini kan semua kompetensi atau kualitas tidak ada hubungannya dengan gender, right? If anything, kalau kita ngeliat kebanyakan yang lulusan sekolah yang nilainya bagus siapa? Perempuan kan, ya, daripada yang laki kan, ya. Setelah lulus kuliah, Sylvia memutuskan untuk berkarir di Singapura. Ia terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur di negeri tersebut selama hampir 12 tahun. Saat mendengar proyek MRT akan dimulai di Indonesia, Sylvia pun terpanggil untuk pulang demi berkontribusi bagi tanah air. Hingga akhirnya, ia menjabat sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta sejak tahun 2016. Pertama adalah setelah 12 tahun saya bekerja di LTA, saya pun merasakan saya sudah di comfort zone. Tapi di dalam benak saya gitu, saya ngerasa apakah ini memang sudah my maximum gitu. Lalu yang kedua, saya juga melihat bahwa selama 12 tahun ini saya bekerja untuk pemerintah Singapura. Berarti saya sudah melakukan atau memberikan pelayanan kepada negara lain. Jadi masa sih gitu nggak do the same thing for your own country gitu kan ya. Saya itu mau melakukan proyek gitu ya, yang bisa memberikan impact besar kepada masyarakat. And so pada saat opportunity untuk bergabung dengan MRT Jakarta ini, membangun MRT yang pertama, dan saya yakin banget kalau misalnya saya nggak ambil kesempatan ini, saya pasti akan regret, saya akan nyesel banget gitu. Dan believe me, regrets is more killing than failure. Ya. Jadi ya buat saya lebih mendingan coba gagal daripada nggak nyoba sama sekali. Menurut Sylvia Halim, masyarakat Indonesia harus meneruskan semangat RA Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan hak bagi kaum wanita, terutama di bidang pendidikan. Walaupun mungkin pendidikan itu tidak dilarang gitu ya, persepsi gitu bahwa ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan di rumah juga misalnya. Yang saya merasa itu deep rooted dalam patriarki mindset ya gitu, bahwa value-nya seorang perempuan itu hanya dinilai di depan laki-laki gitu ya. Padahal value-nya kita is more than that. Dalam proses pembangunan MRT fase 2 kali ini, ia tidak memungkiri banyak tantangan yang dihadapi. Kita bersebelahan gitu ya dengan anak Kali Ciliwung, Karta di bagian utara ini, itu kondisi tanah yang lunak dan mengalami penurunan permukaan tanah. Kita tahu sendiri ini sangat rawan banjir kawasannya. Metode pekerjaannya juga harus lebih hati-hati ya. MRT orang-orang engineer nih terutamanya kita nervous tapi kita juga excited gitu ya, karena tantangan yang seperti ini itu akan mengasah nih kemampuan kita gitu ya. Sylvia percaya menjadi Kartini tangguh tidak cukup hanya menjadi pintar, namun harus disertai dengan kerja keras. Yang pertama adalah saya orangnya pemimpi. Lalu yang kedua, saya memang orangnya pekerja keras. Ya, I don't see myself as a smart person. Ya, I know that there are a lot of people smarter than me, so I make it up by working hard. Lalu yang ketiga mungkin kolaboratif. Saya percaya kalau mengerjakan sesuatu kita nggak pernah bisa sendiri. Dan kita harus mau mendengarkan masukan gitu ya, dan kontribusi dari orang lain gitu.
Nah, karena saya percaya banget kalau misalnya semua orang itu terlibat dalam pengambilan keputusan, orang itu akan memberikan lebih sepenuhnya, gitu, akan bekerja dengan sepenuh hati, gitu, karena merasa bahwa dia bagian dari pengambilan keputusan.